Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di hari ini sudah ada Om siapa ya Om? Om Alung. Om Alung. Om Alung dari Paku Haji Tangerang ya kalau nggak salah ya Om ya. Nah, jadi Om Alung ini kesini mampir sekalian silaturahmi. Di sini juga memang ada sedikit keluhan ya untuk di kendaraan Om Alung ini, dimana untuk mobilnya ini, untuk stasionernya ini getarnya parah ya, getarnya parah. Lalu knalpotnya juga sangat menyengat ya, bahan bakarnya seperti bensin mentah nggak terbakar. Mungkin biar lebih jelas kita akan coba tunjukkan, hidupkan mobilnya ya Om, nyalain dulu. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa mobilnya ini sangat ginjal parah, goyang. Sangat goyang parah. Terus untuk knalpot juga bau bahan bakar mentah ya. Oke Om, matiin dulu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini untuk si karburatornya ini sangat kotor sekali ya. Mungkin sudah lama sekali nggak dilakukan perawatan ataupun servis. Nah, jadi untuk mengatasi masalah seperti ini, kita akan coba bersihkan dulu untuk karburatornya. Sekalian kita cek juga untuk komponen-komponen karburatornya. Oke, lanjut kita lakukan pembongkaran dulu ya. Jadi ikuti terus videonya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Oke, ini ruang filter sudah saya lepas dan baut karburator juga sudah saya lepas ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa karburatornya ini sangat kotor ya. Kita coba lepas dulu untuk karbunya. Oke, ini akan kita coba lakukan pembongkaran dulu untuk karbunya. Sekalian kita cek dulu semuanya. Udah. Kita coba bongkar dulu untuk karbunya. Ini kalau udah kotor kayak gini pasti banyak timbul masalah ya, karena sudah pasti di dalam karbunya juga pasti kotor. Satu lagi belum terlepas ya. Oke, sini sudah bisa terlihat ya untuk dalaman karbunya. Kita akan coba cek satu persatu untuk dari komponen yang ada di karburator ini ya. Pertama kita coba cek untuk si pistonnya ini apakah masih bisa berfungsi, artinya masih bisa naik turun ya saat kita hisap. Karena biasanya jika ini tidak berfungsi, ini akan mengakibatkan mobil sangat boros ya. Nah, pause dulu Pak. Oke, kita coba hisap untuk lubang yang ada di sini. Nah, di saat kita menghisapnya di sini sama sekali tidak ada pergerakan ya. Karena di sini juga memang sudah agak longgar. Kita coba buka dulu. Apakah memang kotor? Untuk bautnya sudah selek ya.
kita lihat ini sangat kotor ya untuk si piston jetnya, serta rumahnya juga kotor. Entah ini kotor atau memang sudah oblak, nanti kita coba bersihkan dulu. Selanjutnya kita cek untuk sepuir-sepuirnya ya. Kita coba bongkar dulu, tuangkan bahan bakarnya. Nah, di sini memang untuk dalamannya sudah lumayan kotor ya. Kita coba buka dulu untuk venturi primer dan sekundernya. Di sini juga bautnya tidak terlalu keras ya, sangat kendor. Kali ini belum kita kendorkan, tapi sudah lumayan kendor. Nanti di sini ada pelor dan pemberatnya ya, jangan sampai hilang. Nah, ini sudah terbuka. Sekarang kita coba cek untuk sepuir yang dipakainya ya. Kita coba lihat dulu. Kita buka untuk sepuir pilot jetnya. Di sini kalau kita lihat tidak ada tulisannya ya. Dari bentuknya pun ini masih sangat bagus. Kemungkinan ini sudah bukan bawaannya lagi. Dan kalau kita lihat dari ukurannya ya kisaran di atas 50 ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup untuk sepuir jetnya. Selanjutnya kita buka untuk sepuir stasionernya. Bisa jadi karena si sepuir stasioner ini mangkot, bisa mengakibatkan si langsam juga goyang seperti tadi ya. Kalau dilihat ini si bagus. Kita lihat juga untuk sepuir primer dan sekundernya. Coba buka dulu untuk sepuir sekunder. Lumayan keras juga untuk sepuirnya. Ini lumayan keras ya untuk sepuirnya. Ini bisa karena jarang sekali dilepas mungkin ya. Kita bukan getok dulu. Oke, setelah semua karburator ataupun bagian karburator kita bersihkan ataupun kita cuci bersih, nah ini sudah kita bersihkan semua ya, mulai dari bagian atas sama bagian bawahnya, dan penturinya juga sudah saya bersihkan. Nah, jadi kalau kita lihat di video pertama tadi, si mobil ini dia goyang parah ya.
Jadi memang si goyang parahnya ini akibat sebenarnya mobil ini tidak bisa stasioner, tetapi untuk setelan gasnya ini dibuka ya. Artinya si mobil ini dia walaupun bisa stasioner bukan karena si sepuyer stasioner mengalirkan bahan bakar ya, tetapi dia sebenarnya sudah menggunakan bukaan primer sebenarnya. Makanya mobil itu tidak bisa halus untuk stasionernya. Nah, setelah saya tadi lakukan pengecekan satu persatu, ternyata awal ataupun penyebab masalahnya ini akibat dari sepuyer ini ya. Nah, jadi si sepuyer stasioner ini kalau saya lihat ujungnya ini dia mengkerut, yang artinya si sepuyer ini dia mentok ya ke bodi karburator. Akibatnya jika si sepuyer ini mentok, ini tidak bisa membuka aliran bahan bakar untuk stasioner. Makanya mobil tidak akan bisa stasioner. Jadi akibat karena si sepuyer ini yang terlalu panjang seperti ini ya. Nah, nanti ini akan saya coba hamplas sedikit agar tidak terlalu panjang sehingga bisa digunakan ya. Nah, untuk sepuyer di sini tadi sudah saya cek juga. Memang untuk ukuran sepuyer di sini masih bisa dibilang cukup ya. Untuk sekundernya memakai 150 dan primernya juga memakai ukuran 100. Jadi saya akan tetap menggunakan sepuyer bawaannya saja, tidak menggantinya. Lalu untuk si piston jet setelah saya bersihkan, mungkin tadi karena si lubang-lubangnya ini tersumbat ya, mengakibatkan si jalur hisapan udara untuk ke piston jet ini kecil. Nah, setelah saya semprot-semprot bersihkan, ini sekarang sudah bisa berfungsi ya. Mungkin saya akan coba tunjukkan. Oh ini ya, aduh ngulang lagi deh. Aduh, siap. Biasalah kayak gini mah. Iya. Ini gelap banget ini layarnya. Malum HP kentang lagi nih bang. Agak jelas. Oke, jadi setelah karburator saya cuci bersih semua untuk semua bagiannya, mulai dari bagian atas dan bagian bawah, ini sudah bersih semua ya. Dan untuk sepuyer-sepuyernya juga ini sudah saya bersihkan mulai dari penturi primer dan sekunder. Dan untuk si sepuyer ini kalau saya dilihat di sini memang untuk lubangnya sudah cukup ya. Untuk sekundernya ukuran 150 dan primernya juga untuk primer ukurannya 100 ya. Jadi saya rasa untuk sepuyer tidak perlu dilakukan penggantian karena sudah sesuai. Nah, jadi kalau kita lihat tadi untuk langsamnya ini dia tidak bisa anteng ya, goyang ataupun ginjal. Jadi setelah saya lakukan pengamatan ataupun ini ya, pengamatan yang lebih detail, jadi si mobil ini walaupun tadi bisa stasioner, ini bukan karena stasioner ini yang berfungsi ya. Artinya si setelan gas ini yang ditinggikan, makanya si mobil ini bisa stasioner, padahal ini sudah menggunakan bisa dibilang bukaan primer ya, ataupun jalur dari sepuyer primer. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, jadi saya lihat di sini untuk si sepuyer primer ini, maksudnya untuk si sepuyer langsamnya ini, kalau kita lihat ujungnya, nah ini dia mengkerut ya, yang artinya si sepuyer ini dia mentok ke bodi karburator sehingga mengakibatkan si sepuyer ini tidak bisa mengalirkan BBM waktu stasioner. Makanya mobil tidak bisa stasioner ya sebenarnya ini. Makanya di setelan gasnya ditinggikan. Jadi ini akan saya coba untuk hamplas dulu ya untuk ke sepuyer langsamnya. Nah, jadi ini juga perlu kita perhatikan ya saat kita melakukan servis ataupun pembongkaran karburator. Bisa jadi karena si sepuyer ini yang mentok ya, biasanya karena memang untuk bawaan karbu kit ini sudah tidak presisi lagi ya untuk dari
panjangnya ataupun bentuknya, makanya harap diperhatikan jika kita mengganti untuk dalaman karburator. Nah, ini sudah kita cek semua ya. Nah, untuk ini si piston jet ini, waktu kita cek pertama ini tidak berfungsi ya, tetapi setelah kita lakukan penyemprotan ataupun pembersihan, karena memang untuk dalamnya ini sangat kotor ya untuk jalur udaranya dari sini. Ini setelah saya semprot, saya bersihkan, sekarang alhamdulillah sudah bisa berfungsi. Mungkin biar lebih jelas saya akan coba tunjukkan. Nah, di sini sudah bisa berfungsi. Nah, jadi ini sudah tinggal saya merakit ulang ya, tinggal memasang ulang semua. Untuk ke semua komponen karburatornya, nanti kita lanjut untuk pengetesan di mobil saja ya, agar videonya tidak terlalu panjang juga, karena untuk perakitan mungkin semua sudah paham ya. Kita hanya menunjukkan permasalahan-permasalahan yang ada di karburator ini saja. Oke, jadi ini untuk bagian karburator sudah saya rakit ulang ya, sudah saya cek juga ke semuanya. Ini sudah tinggal kita rakit ke mobilnya lagi. Nanti kita lakukan penyetelan ulang ya untuk bagian angin-angin karbunya. Oke, lanjut kita pasang dulu. Ini tinggal kita baut saja. Nanti kita lanjut lagi untuk bagian pengetesannya ya. Oke. Nah, ini alhamdulillah ya udah kebuka untuk spuyernya. Untuk bagian sekunder di sini ukuran 150 ya tulisannya, tapi lubangnya ini sangat besar sekali ya, bisa dibilang ini bisa lebih dari 150 mungkin ya. Untuk spuyer primer kita coba buka juga. Ini bautnya pada keras-keras semua ya. Mungkin karena efek jarang sekali dibongkar, makanya si bautnya pun sangat keras sekali ya. Coba cek untuk spuyer primernya, kita buka dulu. Untuk spuyer primernya juga ini sangat keras sekali ya. Kita coba ketok dulu agar tidak rusak untuk spuyernya. Ini alhamdulillah ternyata saking kerasnya nih bisa terbuka juga ya untuk spuyernya, tidak sampai hancur. Walaupun di sini memang untuk bukaannya sudah agak lumayan doer ya, karena memang sangat sulit sekali bukanya. Dan untuk spuyer di sini seperti sudah dihamplas ya, ataupun dihilangkan nomornya.
tapi kalau dilihat di sini ada bekas angka 0 ya, kemungkinan ini 100 ya, karena memang untuk lubangnya juga untuk ukuran ini seperti ukuran 100. Nah di sini juga untuk solenoid karburator sudah diganjal memakai ring seperti ini ya. Nah seperti ini, mungkin karena sistem emission controlnya bermasalah, karena untuk si kijang ini jika sistem emission control bermasalah pasti kebanyakan si solenoid karbonnya ini diganjal memakai ring ataupun di dalamnya dipotong. Makanya kalau kita mengganjal dengan memakai ring seperti ini akan mengakibatkan mobil jika saat panas, saat kita mematikan kunci kontak, dia tidak langsung mati ya, artinya getar dulu baru dia bisa mati. Seperti itu biasanya, karena aliran bahan bakar terus mengalir ya jika si ini diganjal ring tebal seperti ini. Nanti kita coba cek, karena untuk bodinya di sini sudah penyok-penyok ya, mudah-mudahan masih hidup. Untuk ke semua ini sudah kita coba lepas, nanti sekalian kita bersihkan dulu. Karena emang tadi kita sudah mengeceknya, mulai dari si piston ini tadi tidak bisa naik turun ya saat kita hisap. Ini nanti kita coba bersihkan apakah bisa berfungsi atau memang si piston ini harus diperbaiki. Lalu untuk yang lainnya kita coba bersihkan dulu ya. Untuk selanjutnya nanti kita melakukan perakitan ulang. Oke, jadi setelah karburator saya cuci bersih semua, untuk semua bagiannya mulai dari bagian atas dan bagian bawah ini sudah bersih semua ya. Dan untuk sepuyer-sepuyernya juga ini sudah saya bersihkan mulai dari penturi primer dan sekunder. Dan untuk si sepuyer ini kalau saya dilihat di sini memang untuk lubangnya sudah cukup ya. Untuk sekundernya ukuran 150 dan primernya juga untuk primer ukurannya 100 ya. Jadi saya rasa untuk sepuyer tidak perlu dilakukan penggantian karena sudah sesuai. Nah jadi kalau kita lihat tadi untuk langsamnya ini dia tidak bisa anteng ya, goyang ataupun ginjal. Jadi setelah saya lakukan pengamatan ataupun ini ya, pengamatan yang lebih detail, jadi si mobil ini walaupun tadi bisa stasioner, ini bukan karena stasioner ini yang berfungsi ya, artinya si setelan gas ini yang ditinggikan, makanya si mobil ini bisa stasioner, padahal ini sudah menggunakan bisa dibilang bukaan primer ya, ataupun jalur dari sepuyer primer. Nah kenapa bisa begitu? Nah jadi saya lihat di sini untuk si sepuyer primer ini, maksudnya untuk si sepuyer langsamnya ini, kalau kita lihat ujungnya, nah ini dia mengkerut ya, yang artinya si sepuyer ini dia mentok ke bodi karburator, sehingga mengakibatkan si sepuyer ini tidak bisa mengalirkan BBM waktu stasioner. Makanya mobil tidak bisa stasioner ya sebenarnya ini, makanya di setelan gasnya ditinggikan. Jadi ini akan saya coba untuk hempas dulu ya untuk ke sepuyer langsamnya. Nah jadi ini juga perlu kita perhatikan ya saat kita melakukan servis ataupun pembongkaran karburator. Bisa jadi karena si sepuyer ini yang mentok ya, biasanya karena memang untuk bawaan karbu kit ini sudah tidak presisi lagi ya untuk dari panjangnya ataupun bentuknya. Makanya harap diperhatikan jika kita mengganti untuk dalaman karburator. Nah ini sudah kita cek semua ya. Nah untuk ini si piston jet ini waktu kita cek pertama ini tidak berfungsi ya, tetapi setelah kita lakukan penyemprotan ataupun pembersihan, karena memang untuk dalamnya ini sangat kotor ya untuk jalur udaranya dari sini. Ini setelah saya semprot, saya bersihkan, sekarang alhamdulillah sudah bisa berfungsi. Mungkin biar lebih jelas saya akan coba tunjukkan. Nah,
ini sudah bisa berfungsi. Nah, jadi ini sudah tinggal saya merakit ulang ya, tinggal memasang ulang semua untuk ke semua komponen karburatornya. Nanti kita lanjut untuk pengetesan di mobil saja ya, agar videonya tidak terlalu panjang juga, karena untuk perakitan mungkin semua sudah paham ya. Kita hanya menunjukkan permasalahan-permasalahan yang ada di karburator ini saja. Oke, jadi ini untuk bagian karburator sudah saya rakit ulang ya, sudah saya cek juga ke semuanya. Ini sudah tinggal kita rakit ke mobilnya lagi. Nanti kita lakukan penyetelan ulang ya untuk bagian angin-angin karbunya. Oke, lanjut kita pasang dulu. Ini tinggal kita baut saja. Nanti kita lanjut lagi untuk bagian pengetesannya ya. Oke, jadi untuk karburator di sini sudah terpasang ya, dan di sini juga tadi sudah saya coba hidupkan dan sudah saya coba setel angin-angin dan juga pengapian. Nah, mungkin bisa kita coba lihat dulu ya hasil pengerjaan kita. Coba menyalain dulu, Om. Nah, di sini untuk mesin bisa dibilang sudah ada perubahan ya, sudah lumayan anteng. Tetapi memang di sini masih ada masalah, dimana untuk permasalahan ini sepertinya masih adanya kebocoran ya, masih adanya kebocoran udara. Sepertinya kemungkinan besar dari packing manifold nih ya, dari packing manifold di sini. Jadi si mobil ini tidak bisa benar-benar anteng, istilahnya masih ada angin palsu yang masuk ke karburator tanpa melalui skep karbu, makanya mobil bisa masih tetap goyang seperti ini ya. Dan itu juga sudah saya jelaskan kepada yang punya, mungkin di lain kesempatan baru dilakukan perbaikan. Tetapi untuk permasalahan yang tadi seperti bahan bakar terlalu bau menyengat, ini sekarang sudah mulai berkurang. Jadi untuk pengapian juga udah tadi saya setel ya, seperti inilah hasilnya. Memang tidak terlalu anteng karena masih adanya kebocoran. Mungkin di lain kesempatan baru akan dilakukan perbaikan lagi ya. Mungkin cukup sekian tentang perbaikan mobil Kijang yang tadinya getar parah dan knalpot juga sangat berbau bensin. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.